Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen Eva Oktaviana yang kami hormati, juga teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Rizka Aulia, Justina Sada, Ayu Rahmadini, Renova Natalia, dan Elsa Indrianti akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar IPAS. Pembahasan yang pertama terkait hakikat IPA, terus hakikat IPS, kemudian desain pembelajaran IPAS, pengertian IPAS, dan tujuan dan manfaat IPAS. Hakikat IPA. IPA sering disebut juga dengan sains, yang berarti pengetahuan dalam bahasa Inggris. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan segala isinya, termasuk segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Keteraturan dan sistematika yang terjadi di alam berkaitan dengan ilmu lain di dalamnya. Memerlukan observasi dengan berbagai eksperimen yang dilakukan, juga memakan waktu yang cukup panjang dan berkelanjutan. IPA memiliki 3 unsur utama, yaitu produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Untuk produk ilmiah ini terdiri dari fakta-fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori IPA. Fakta adalah pernyataan tentang benda yang benar adanya atau sudah terjadi. Kemudian konsep adalah kumpulan dari beberapa fakta yang saling berhubungan. Prinsip adalah kumpulan dari beberapa konsep, dan hukum adalah pernyataan atas peristiwa yang diamati. Di dalam IPA biasanya hukum berupa deskripsi mengenai suatu fenomena yang diamati. Dan teori adalah prinsip yang sudah diterima. Biasanya adalah mengenai deskripsi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sudah diamati. Kemudian proses ilmiah terdiri dari melakukan observasi, merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, dan kemudian menarik kesimpulan. Dan yang ketiga, sikap ilmiah dalam IPA adalah jujur, terbuka pada ide baru, bertanggung jawab, objektif, bekerja sama, berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap jujur dan keyakinan terhadap diri atas apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan, disiplin dan kesadaran atau peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Justina. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang berikut tentang hakikat IPS. IPS adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan dunianya. Ilmu pengetahuan sosial atau social sciences adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia, masyarakat, interaksi sosial. Ilmu sosial mencangkup berbagai bidang seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi sosial. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial. Tujuan utama IPS adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial di masyarakat serta dampaknya terhadap individu dan kelompok. Dengan IPS diharapkan dapat memahami sejarah perkembangan pola migrasi, perubahan sosial, sistem ekonomi, struktur politik, dan dinamika kelompok sosial. Ilmu sosial juga membantu untuk memahami peran individu dalam masyarakat, termaksud nilai, norma, dan perilaku sosial. Yang berikut, desain pembelajaran IPS. Desain pembelajaran didefinisikan sebagai
pembuatan rancangan dan perangkat pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, mendefinisikan pencapaian tujuan pembelajaran, merancang dan merencanakan tugas atau penilaian pembelajaran, serta merancang kegiatan belajar mengajar untuk memastikan kualitas pembelajaran. Selanjutnya disampaikan oleh Kak Ayu Rahmadini. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada desain pembelajaran IPAS ini mengintegrasikan pada kemampuan literasi dan numerasi. Tujuan dari memadukan mata pelajaran IPAS dan IPS, kemudian diintegrasikan pada literasi dasar numerasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Renova. Pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta literasi yang terjadi di dalamnya, dan membahas kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sosial dan individu serta interaksinya dengan lingkungan. Next. Tujuan IPAS akan dilanjutkan oleh Elsa. Baik, tujuan IPAS yang pertama adalah untuk membantu siswa memahami alam dan fenomena dunia yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, untuk membangun keterampilan penelitian. Yang keempat, teori dan praktik. Untuk membangun literasi sains. Yang keenam, untuk mendorong kepedulian siswa di sekitar lingkungan. Yang keenam, yang ketujuh, untuk mempersiapkan karir dan kehidupan sehari. Tujuan IPAS yang berikutnya, memiliki kesadaran kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, mengetahui dan memahami konsep dasar ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecah masalah dia. Dan selanjutnya, yang ketiga, mampu membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang masyarakat. Keempat, menarik perhatian terhadap isu dan masalah. Yang kelima, mampu mengembangkan berbagai potensi yang mampu membangun diri sendiri. Server yang bertanggung jawab masyarakat. Manfaat pertama, untuk menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, ikut menjaga, merawat, melestarikan alam. Yang keempat, kemampuan ide mengenai lingkungan di sekitar. Dan pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan berbagai sebuah dan cara rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, menyadarinya peran kehidupan sehari-hari dapat membangun pengetahuan bagi hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang kesembilan, memberikan pengetahuan mengetahui kembali dari zaman.
Yang ke-10, memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses hingga membantu manusia dalam pengembangan iptek. Next. Yang berikut manfaat IPAS. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPAS adalah salah satu pengembangan kurikulum yang memadukan materi IPA dan IPS menjadi satu tema dalam pembelajaran. IPA yang mempelajari tentang alam pastinya juga sangat cocok jika digabungkan dengan IPS yang mempelajari tentang kondisi masyarakat atau lingkungan sehingga memungkinkan untuk diajarkan secara integratif. Pembelajaran IPAS tentunya akan bermanfaat dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia. Baik, saya kembali ke Kariska. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan dari kelompok 1 mengenai konsep dasar IPAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.